Jadi, trik yang pertama, teman-teman, ketika teman mau mengerjakan soal hukum itu, silakan teman-teman pilih soal yang menurut teman-teman mudah. Soal yang mudah itu yang bagaimana? Soal yang mudah itu adalah soal yang teman-teman yakin jawabannya, gitu. Bukan yang teman-teman tahu, tapi yang teman-teman yakin. Karena kalau sebatas tahu, soal hukum itu kan bentuknya ABC-an, pilihan ganda ya. Jadi memang jawabannya sudah disediakan oleh si pembuat soal, teman-teman hanya perlu memilih. Gitu. Kalau cuma tahu saja, bisa jadi beberapa pilihan itu masuk dalam kriteria yang teman-teman bayangkan. Oh, kira-kira jawabannya ini nih. Oh, lah kok A jawabannya masuk, B juga masuk, C juga masuk gitu. Itu berarti teman-teman baru sekedar tahu jawabannya, teman-teman belum yakin. Kalau ketemu yang seperti itu masuknya soal susah gitu. Jadi soal yang mudah adalah soal yang teman-teman yakin jawabannya apa. Sudah menjurus ke satu jawaban saja. Nantinya, teman-teman saat mengerjakan hukum, itu soalnya jumlahnya 180 soal. Nah, soal 180 soal ini harus teman-teman selesaikan dalam waktu 180 menit. Yang berarti apa? 1 menit satu soal rata-rata. Kalau teman-teman terlalu fokus, terlalu ambisius untuk mengerjakan soal yang susah dulu, soal yang membingungkan dulu, nanti waktu teman-teman akan habis di soal itu. Soal yang mudah malah bisa dilewatkan. Padahal poinnya kan sama ya. Mau soalnya susah, mau mudah, mau membingungkan, mau jelas, itu poinnya tetap sama, satu. Jadi, yang pertama itu pastikan teman-teman menjawab soal yang menurut teman-teman jawabannya sudah jelas. Kemudian selanjutnya, setelah soal yang mudah terjawab semuanya dari 1 sampai 80, teman-teman baca dulu mana soal yang mudah itu yang diselesaikan. Kalau teman-teman baca soal sekilas, baca ABC sekilas, belum yakin, skip. Lanjutkan dengan soal yang susah kalau soal yang mudah sudah terjawab semuanya. Persentase soal mudah di UKOM ini bisa sampai 30-40%. Kalau teman-teman bisa menjawab soal itu dulu, at least teman-teman mengkantongi poin 30% dari semua soal. 180 bagi 3 berapa? Itu poin yang sudah teman-teman kantongi. Gitu. Dan setelah waktunya mau habis, sebelum teman-teman keluar dari ruangan, pastikan soalnya itu semuanya terjawab. Kenapa? Karena tidak ada nilai minus. Gambling aja. Kalau teman-teman udah mentok, silahkan mau pakai cara apapun, yang penting dijawab. Mau ngitung kancing, tapi kayaknya nggak ini banget ya kalau ngitung kancing ya. Mungkin teman-teman dengan cara eliminasi pilihan jawabannya yang beda banget, dieliminasi-eliminasi sampai teman-teman ketemu satu yang kayaknya bisa jadi ini. Itu jawab aja. Jangan sampai ada soal yang kos. Kemudian yang kedua, baca dengan cepat setiap kata. Nah, kalau teman-teman baca soal itu langsung saja teman-teman interpretasikan data yang ada di soal itu. Misalnya nih, di sini saya punya contoh ya. Misalnya ada tekanan darah 120/80. Frekuensi nafas 26, denyut nadi 88, dan suhu 38. Tidak perlu dibaca lagi angkanya. Baca langsung datanya itu dengan analisa. Jadi bacanya itu udah tensi normal, nafas
naik, denyut normal, denyut nadi normal maksudnya, suhu tinggi gitu. Jadi begitu teman-teman baca sekali soalnya, teman-teman sudah interpretasi langsung dan sudah menyimpulkan mana yang normal dan mana yang tidak normal. Buat apa? Supaya teman-teman menghemat waktu, tidak lagi beli baca soal untuk lihat, ini tadi yang normal mana sih, yang nggak normal mana sih, gitu. Terus selanjutnya, teman-teman harus fokus. Ingat ya tadi, bahwa soal hukum itu kan 180 soal dalam 180 menit. Jadi, satu soal itu 1 menit. Teman-teman perhatikan waktu yang tersisa, tapi juga nggak usah tergesa-gesa. Pokoknya fokus aja pada soal. Kalau teman-teman sudah masuk di ruangan hukum, teman-teman fokuslah ke soal hukum itu. Hal-hal yang terjadi di luar soal, di luar pengerjaan soal itu, tidak usah teman-teman hiraukan. Misalnya, pas eh, ngerjain temennya ada yang izin ke toilet, nggak usah ditengok, biarin aja. Pokoknya ansos untuk sesaat lah. Tidak usah lihat kanan kiri mereka mau ngapain, mau guling-guling, udah bodo amat. Yang penting kita fokus sama soal. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum masuk ruangan. Misalnya, tadi di ruang transit pentolnya belum habisin, nggak usah diinget, nanti ingetnya nanti. Gitu. Tadi pas berangkat kosan belum tak kunci, nggak usah diingat dulu. Pokoknya fokus aja mengerjakan soal hukum ini. Karena apa? Kalau teman-teman gagal dalam mengerjakan soal hukum ini, terus nauzubillahnya teman-teman nggak lulus, tapi jangan sampai ya, itu teman-teman kan harus mengulang mengerjakan hukum dari awal, dari tahap persiapan, pembayaran, bayar lagi, terus juga waktunya harus menunggu periode selanjutnya. Teman-teman yang lain sudah bekerja, sudah dapat STR, nah yang belum lulus UKOM masih harus berjuang untuk mendapatkan sertifikat. Ya kan? Jadi ruginya double-double gitu. Jadi ketika teman-teman sudah di ruangan, silakan fokus ke soal dan pengerjaannya aja. Hal-hal di luar itu bisa teman-teman skip dulu lah, nanti aja mikirnya. Terus kemudian ini, pahami struktur soalnya. Struktur soal UKOM ini itu adalah soal vinet atau soal kasus. Kemudian dari masing-masing kasus itu akan ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Jawabannya ada 5 pilihan: A, B, C, D, dan E. Dan untuk jawaban soal UKOM ini hanya ada satu yang tepat. Nggak usah ngeyel-ngeyelan. Itu tadi soal nomor 5 itu jawabannya ada dua loh. Atau soal nomor 7 tuh nggak ada yang benar jawabannya. Dari A sama E itu salah semua. Nggak usah ngeyel-ngeyelan kayak gitu. Itu pasti akan ada satu kunci jawaban yang benar. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya egosentris yang bilang, aku udah belajar nih tadi malam dan ternyata soal nomor itu tuh jawabannya nggak ada. Itu harus teman-teman kesampingkan dulu. Pilih aja yang mendekati dari pemahaman teman-teman semuanya. Karena apa? Untuk soal hukum ini, sebelum dia tampil di bank soal hukum, itu sudah melewati sistem seleksi, sudah melewati sistem uji pakar, dan lain-lain. Misalnya ada 3 atau 5 pakar keperawatan yang mengerjakan ini, terus jawaban mereka beda, soal itu langsung dieliminasi kok. Gitu ya. Jadi sudah pokoknya cari saja satu yang mendekati pemahaman teman-teman. Pasti ada satu yang benar dari 5 itu. Yang berikutnya, pahami
soal UKOM ini berisi kasus klinis. Nah, ini kan teman-teman lagi nurse ya. Selain teman-teman belajar untuk skillsnya, belajar untuk praktek, nyuntik, dan lain-lain, saat nurse ini juga ajang bagi teman-teman untuk mendapatkan pengalaman, untuk membaca askep sebanyak-banyaknya. Karena nanti soal di UKOM itu kebanyakan soalnya isinya kasus klinis. Dan paling yang dibahas itu seputar keluhan utama, data klinis, dan tempat pelayanan yang terjadi dalam kasus. Jadi teman-teman harus perhatikan. Misalnya, contohnya untuk tempatnya. Kenapa kok tempat ini juga harus diperhatikan? Karena ini berhubungan dengan setting kegawatan. Kalau seseorang dirawat di ruang rawat inap dengan seseorang yang baru datang di IGD, tentu akan beda fokus pelayanannya. Kalau di IGD, kita fokus untuk menyelamatkan nyawa. Sedangkan kalau di tempat rawat inap, kita sudah fokus untuk memperbaiki status hemodinamiknya, status kualitas hidupnya lah secara umum. Terus memenuhi kebutuhan dasar manusianya gitu kan. Misalnya, pasien datang dengan DB, terus HB-nya rendah banget. Nah, itu kalau settingnya di ICU baru datang, diagnosa pertama bisa resiko perdarahan, karena itu yang mengancam nyawa. Tapi kalau sudah di ruang rawat inap, sudah hari kesekian, mungkin diagnosa utamanya atau diagnosa primernya bisa berubah menjadi apa misalnya gangguan perfusi perifer misalnya. Itu bedanya ya teman-teman. Oke, saya punya soal nih. Di sini teman-teman harus mulai menjalankan trik yang tadi ya. Kalau baca hasil pengkajian langsung diinterpretasikan ini normal, naik atau turun. Terus teman-teman harus memperhatikan lagi gejala keluhan utamanya, terus data yang ditampilkan dan tempatnya. Coba dibaca, silakan dibaca soalnya dan dijawab. Kalau nggak bisa open mic, bisa ketik di kolom chat ya jawabannya. Ini ada yang sudah menjawab satu, mau Lida menjawab B. Coba kita baca sama-sama ya. Seorang laki-laki usia 40 tahun, berarti kalau 40 tahun itu masuk usia dewasa. Pada hari kedua dirawat di ruang penyakit dalam. Oke, dia udah di ruang penyakit dalam nih, rawat inap. Masih mengalami nyeri dada hebat ketika beristirahat. Hasil pengkajian, tekanan darahnya naik, nadinya agak naik, nafasnya batas atas normal. EKG-nya elevasi pada segmen ST. Jadi intervensi yang diberikan adalah pembatasan aktivitas, manajemen nyeri dada atau pantauan tanda-tanda vital, pemenuhan kebutuhan oksigen, periksa ulang tes diagnostik. Kata Maulida manajemen nyeri dada karena hasilnya mengeluh nyeri. Apakah setuju jawabannya itu semua atau ada jawaban lain?
Ayo, ingat ya, di pilihan itu tidak ada pilihan yang salah. Dan pilihan itu semuanya dibuat untuk pengecoh. Hmm, baru satu orang nih, ayo berpendapat yang lain 55 peserta. Apakah semuanya menjawab B kayak Maulida atau ada jawaban lain? Teman-teman tahu kan artinya dari elevasi EKG pada segmen ST? Artinya apa? Dia mengalami, kalau elevasi pada segmen ST, STEMI atau penyumbatan total. Kalau manajemen nyeri dada yang akan kita berikan, itu harusnya di kasus itu lebih berfokus pada tanda-tanda nyerinya. Misalnya karakteristik nyeri, P-nya apa, Q-nya apa, R-nya apa, apakah ada? Tidak ada. Berarti arah dari kasus ini itu tidak bahas tentang nyerinya, teman-teman. Karena tidak ada data yang menunjang tentang nyeri. Ada yang jawab pan apa penuhi kebutuhan oksigen. Apakah hanya dengan memberikan oksigen pasien ini bisa stabil? Sebenarnya intervensi yang, iya ini ada yang benar nih, pembatasan aktivitas. Kenapa? Teman-teman ada yang sudah pernah praktek di ruang penyakit jantung? Kalau pasien dengan penyakit jantung yang sudah lemah, yang gambaran EKG-nya sudah ada segmen ST, itu pasti dia disuruh bed rest. Bahkan BAB dan BAK-nya pun juga harus di kamar mandi. Meskipun pasiennya meminta mau ke toilet, nggak boleh. Maksudnya BAB sama BAK-nya harus di tempat tidur, maksudnya maaf. Kenapa? Karena dengan aktivitas kecil saja, itu bisa membahayakan nyawa dia. Gitu. Ini kita diarahkan untuk membayangkan pasien dengan sumbatan total, STEMI, ada EKG elevasi pada segmen ST. Apa yang kita harus lakukan sebagai perawat? Membatasi aktivitas dia. Jangan sampai dia melakukan aktivitas sedang dan berat. Aktivitasnya cuma ringan di tempat tidur, makan, minum gitu doh. Yang selanjutnya, ini sudah tadi saya baca. Kata kunci. Nah, ini yang barusan kita praktekkan ya di soal sebelumnya, bahwa kita harus melihat kata kunci yang ada di soal. Seperti apa? Diagnosa prioritas atau prioritas diagnosanya apa? Prioritas tindakannya apa? Tindakan yang paling penting dilakukan apa? Ya, sebelum teman-teman bisa mengaplikasikan ini, tentu teman-teman harus punya ilmunya dulu ya. Kayak tadi bayangin,
Kalau ST elevasi itu menandakan apa sih? Dan kita harus ngapain dengan pasien itu gitu. Baca seluruh pilihan kunci jawaban. Kalau teman-teman dapat soal, bacalah kelima kunci jawaban yang tersedia sebelum menjawab. Fokuskan logika Anda pada kunci jawaban yang mungkin berdasarkan hal penting dalam kasus. Bila tidak yakin, ulangi membaca pertanyaan sebelum memutuskan pilihan. Sesuaikan pilihan dengan keadaan pada kasus. Ingat bahwa kita dalam keperawatan itu kan sebenarnya fokusnya biopsikososial spiritual. Tapi bila kegawatan kita fokusnya pada ABC. Kalau pada pasien henti nafas yang henti jantung yang karena masalah jantung CAB. Bila keadaannya dalam ruang rawat biasa, maka gunakan hierarki kebutuhan dasar manusia Maslow dari fisiologis, aman nyaman, kasih sayang hingga aktualisasi diri atau yang paling mengancam nyawa. Ada juga sih soal yang pakai pendekatan komunitas, manajemen, etika, hukum gitu. Maka gunakan pendekatan logika umum dan logika teoritis. Soal hukum yang kemarin, hukum nasional yang kemarin itu banyak banget yang tentang etik legal, teman-teman. Misalnya soalnya seorang perawat eh, apa ya? Seorang perawat memberikan inform konsen sebelum pasien melakukan operasi, tetapi pasiennya menolak sehingga perawat tersebut tidak jadi melakukan tidak jadi mengajukan operasi untuk pasien tersebut. Nah, prinsip apa yang digunakan? Otonomi gitu contohnya. Teman-teman harus paham banget ya dari setiap prinsip-prinsip keperawatan, etik keperawatan itu. Terus teman-teman baca contoh aplikasinya sebanyak mungkin karena ternyata tahun kemarin munculnya banyak banget. Sayang banget kan kalau cuman etik legal aja salah gitu. Itu kayak hal yang harusnya sudah di luar kepala banget. Udah harus hafal. Apa itu otonomi, justice, maleficent, dan lain-lain. Baca kisi-kisi soal yang mungkin muncul. Ingat ya, bahwa tidak semua penyakit yang teman-teman pelajari di kampus dari semester 1 sampai sekarang itu bakal muncul di UKOM. Hanya beberapa kasus yang familiar aja yang bakal muncul. Misalnya untuk soal 2 tahun yang lalu ini saya analisa untuk KMB di sistem pencernaan itu soal yang keluar itu hanya terdiri dari 3 penyakit, yaitu apa? Gastroenteritis, diare gitu, terus hepatitis, sirosis hepatis, apendiksitis, dan demam tipoid. Jadi hanya soal-soal ini yang muncul. Kasusnya di penyakit ini saja, seputar penyakit ini. Tidak ada kasus di luar penyakit ini. Oke, kita bahas dari beberapa penyakit itu ya, karena saya dikasih PR untuk membahas tentang aske pencernaan nih. Yang pertama itu gastroenteritis. Apa sih itu gastroenteritis? Biasanya di kasus itu disingkat GEA. Karakteristiknya apa? Diare lah pokoknya lah. Gastroenteritis itu peradangan pada saluran pencernaan termasuk lambung dan usus yang umumnya disebabkan karena infeksi virus atau bakteri. Dan pada kasus yang lebih jarang karena parasit juga jamur. Di masyarakat, gastroenteritis ini dikenal dengan istilah muntaber.
Penyebabnya apa sih? Gastroenteritis ini disebabkan oleh dua virus nih yang paling sering. Yang pertama itu rotavirus, yang kedua norovirus. Kalau rotavirus itu virusnya menular melalui mulut. Nah, rotavirus ini biasanya menginfeksi bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena bayi dan anak-anak sering memasukkan jari mereka ke mulut. Karena tadi penularannya melalui mulut. Tapi sekarang ini sepertinya sudah ada vaksin untuk rotavirus bagi anak-anak. Nah, itu mencegah mereka dari penyakit GEA. Yang kedua, norovirus. Virus ini itu menginfeksi pada makanan yang terkontaminasi. Biasanya norovirus ini itu ada pada makanan dengan higienitas yang kurang. Waduh, rapat Anda akan segera berakhir dalam 10 menit. Ya, nggak apa-apa sih. Kita ini aja ya. Kalau ini selesai, udah aja lah ya. Nanti untuk soal-soalnya, untuk soal hukumnya saya kirim satu paket, tapi jawabannya belum ada. Nanti teman-teman baca. Terus untuk pembekalan kedua, nanti kita bahas jawabannya. Oke? Yang berikutnya apa nih? Oh, kegawatannya. Kapan sih seseorang itu yang terkena GEA atau muntaber itu dia harus ke fasilitas kesehatan? Saat dia mengalami buang air besar secara terus-menerus dalam 24 jam. Terus BAB berdarah. BAB berdarah disebut apa? Melena. Jadi nanti kalau udah ada kasus pasien GEA dengan melena, berarti itu sudah masuk di kegawatan. Muntah berkepanjangan, yakni lebih dari 2 hari. Jadi muntahnya itu tidak selesai dalam 2 hari. Maksudnya dia terus mual, terus muntah gitu. Muntah darah disebut hematesis. Dehidrasi, demam tinggi dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Ini adalah tanda-tanda kegawatan pada GEA yang harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, hepatitis. Ini paling sering muncul. Hepatitis itu kan jenisnya banyak ya. Hepatitis itu apa sih? Peradangan pada organ hati atau liver yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obatan tertentu hingga gangguan autoimun. Peradangan ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti mual, muntah, atau perubahan warna urin serta feses. Nah, ini rangkuman tabel dari jenis-jenis hepatitis. Ada hepatitis A, B, C, D, E, dan sekarang kayaknya ada yang terbaru lagi ya. Yang sering muncul ini sih. Untuk hepatitis A itu disebabkan oleh virus hepatitis A. Penularannya gimana? Melalui pencemaran makanan atau minuman, sanitasi yang buruk, kebersihan diri rendah, terus tanda dan gejalanya demam, mual, muntah, dan cara pencegahannya itu dengan PHBS. Kalau hepatitis B itu melalui persalinan, transfusi darah, dan transplantasi organ. Begitu juga dengan hepatitis C. Jadi kalau dilihat di sini, kalau misalnya ada seseorang yang terkena hepatitis setelah mengkonsumsi makanan itu ada kemungkinan hepatitis yang masuk itu cuma A sama E. Kalau B, C, dan D itu tidak bisa. Karena dia penularannya melalui darah. Terus kemudian yang tanda dan gejalanya ini semuanya hampir sama ya, tetapi untuk hepatitis yang B dan D itu dia mengalami nyeri. Kalau yang A ini sifatnya lebih akut sih, dia cuma demam, mual, muntah, kemudian nanti bisa sembuh dengan pengobatan. Kalau saat ini yang dicegah itu hepatitis B dan D ya, karena dia kan lebih lama.
Lanjut ke sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini merupakan komplikasi sih sebenarnya ya dari berbagai penyakit yang ada di saluran pencernaan. Salah satunya hepatitis. Kalau tidak disembuhkan bisa menjadi sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini apa? Kondisi ketika organ hati dipenuhi jaringan parut dan tidak bisa berfungsi secara normal. Kalau dia sudah dipenuhi jaringan parut, berarti pada saat pemeriksaan fisik didapatkan apa? Saat perabaan, hatinya terasa keras gitu ya. Terus membesar, teraba batas hatinya. Kan yang normal harusnya tidak teraba ya. Hati itu kan lunak dan tidak berbatas harusnya terabanya. Tapi ketika seseorang itu sudah sampai pada kondisi sirosis hepatis, hatinya itu berasa banget batasnya, batas antara hati dan organ lainnya itu kerasa tajam gitu. Penyebabnya apa? Bisa infeksi virus hepatitis B dan C. Terus konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, berat badan berlebih, dan penyakit autoimun. Gejalanya apa? Kulit dan bola mata ini kuning. Bola mata kuning disebut, kulit kuning disebut apa? Ayo jangan lupa. Nanti kan kalau di soal tidak mungkin dong bilangnya kulit kuning gitu, nggak mungkin. Pasti jaundice gitu yang disebut ya. Ikterik. Jadi kita menggunakan istilah-istilah medis kalau dalam sekolah. Karena yang mengerjakan itu kan mahasiswa yang sudah lulus S1 keperawatan. Muntah darah, perut membesar, mudah lelah, kulit gatal, kehilangan nafsu makan, bengkak pada tungkai, dan berat badan turun. Ini juga ada stadiumnya. Dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau stadium 4 ini sudah mengalami gagal fungsi hati, sudah stadium akhir, sudah tidak bisa disembuhkan. Pengobatan pada sirosis hepatis ini tujuannya untuk mencegah kerusakan hati secara lebih lanjut gitu dan meredakan tanda dan gejalanya. Jadi sel hati yang sudah rusak itu tidak bisa diobati dengan pengobatan sirosis hepatis ini. Tujuannya hanya untuk menghentikan kerusakannya supaya hati yang masih normal itu bisa menjalankan fungsinya. Jika organ hatinya itu sudah tidak berfungsi, maka bisa dilakukan treatment dengan transplantasi hati. Pencegahannya gimana? Tidak berbagi jarum suntik. Kenapa? Karena kan tadi penularan hepatitis B dan C itu terjadi akibat apa tadi? Kontaminasi dari darah. Jadi darah ketemu darah. Menetapkan aktivitas seksual yang aman, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mempertahankan berat badan ideal, dan ada vaksinnya tadi untuk mencegah hepatitis B. Begitu. Lanjut, untuk appendicitis. Nah, untuk appendicitis ini biasanya kita fokusnya ke pre dan post ya. Kalau pre operasi berarti fokus ke pengurangan nyeri akibat peradangan. Kalau post opnya kita fokus pada pengurangan nyeri akibat pembedahan, ya kan? Apa sih itu appendicitis? Appendicitis itu merupakan inflamasi appendix yang terjadi secara tiba-tiba. Appendix itu merupakan suatu tabung kecil berbentuk kayak jari gitu yang bercabang dari usus besar. Etiologinya apa? Biasanya karena obstruksi dari lumen appendix. Gejalanya nyeri perut kanan bawah yang kita sebut sebagai apa? Nyeri McBurney. Ya kan? Tahu kan titik McBurney kan kalau kita lagi memeriksa pasien dengan appendicitis, maka gejala khasnya itu adalah nyeri McBurney. Ada mual, muntah, demam, nyeri batuk, nyeri ketok pada abdomen,
Kemudian ada leukositosis. Kenapa leukositnya naik? Karena terjadi peradangan. Komplikasinya bisa terjadi perforasi, peritonitis, abses. Kayaknya saya punya gambarnya. Nah, ini. Ini masih appendicitis. Iya, benar. Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang perawat? Anamnesisnya, nyeri perut difus atau periumbilikal, kemudian berpindah. Nah, nyeri pada appendicitis ini khas ya. Dia itu nyeri perutnya periumbilikal di sekitar umbilikus. Seperti yang ada di gambar ini. Ada di situ nyerinya ini jadi bisa berpindah dari titik satu ke titik berikutnya. Titik McBurney yang tadi saya sebut itu ada di situ, di